Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke bab 10 terkait dengan alat pelindung diri. Nah, di sini ada dua subtopik yang akan kita bahas, yaitu kita memahami terkait dengan alat pelindung diri dasar yang perlu kita gunakan saat berada di area lokasi geotermal. Dan juga kemudian kita memahami juga ada beberapa jenis-jenis APD, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami. Kalau kita bicara alat pelindung diri, pastinya itu adalah alat-alat yang digunakan pada tubuh kita, Bapak Ibu ya. Kalau di kepala, berarti kita menggunakan safety helmet. Untuk mata kita menggunakan kacamata safety atau safety glasses. Kita juga menggunakan untuk pernafasan, ini ada masker, Bapak Ibu, itu adalah APD untuk pernafasan. Kemudian juga menggunakan baju bereflektor yang mudah terlihat, Bapak Ibu. Kemudian juga kita perlindungan telinga, ear protection, ada juga sarung tangan dan sepatu safety. Kurang lebih ini adalah APD-APD dasar yang perlu kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan lokasi kerjanya juga. Apa aja itu? Biasanya kita diwajibkan untuk menggunakan helm safety, kacamata safety, masker, kemudian juga kita gunakan baju bereflektor atau lengan panjang, kemudian juga sepatu safety. Nah, kemudian apakah ada APD lain? Pastinya ada Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan bahaya-bahaya yang ada di lokasi kerja. Kalau kita bekerja di ketinggian, maka kita perlu yang namanya safety body harness Bapak Ibu. Atau saat kita bekerja di ruang terbatas, maka kita perlu SCBA, Self Contained Breathing Apparatus, untuk bantuan alat pernafasan. Bagaimana menentukan standar penetapan penggunaan APD di tempat kerja? Tadi Bapak Ibu pastikan disesuaikan dengan bahaya yang ada di lingkungan kita. Kalau misalnya kita di office, di kantor Bapak Ibu, ya nggak perlu pakai helm safety Bapak Ibu ya. Karena mungkin potensi terjadinya kecelakaan atau menimpa kepala kita kalau di office itu kecil, maka kita tidak perlu gunakan. Tetapi untuk area-area lokasi, misalnya di warehouse, di workshop, itu maka kita perlu tuh sesuaikan dengan bahaya yang ada. Jenis APD ada apa aja Bapak Ibu? Ada banyak ya. Pelindung kepala tadi ada safety helm, atau helm safety, pelindung mata itu ada face shield, Bapak Ibu, ada kacamata safety, pelindung telinga ada earplug, earmuff, pelindung pernapasan ada masker, ada SCBA, baju pelindung ini ada apron, ini biasa digunakan untuk pekerja pengelasan Bapak Ibu ya, atau welder, pelindung tangan, sarung tangan, pelindung kaki, safety shoes, pelindung jatuh, full body harness. Nah, kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Cuma di sini ada pemberitahuan juga Bapak Ibu ya bahwa penekanan lagi alat pelindung diri adalah pertahanan terakhir. Kalau kita ingat di materi yang sebelumnya terkait dengan hierarki kontrol pengendalian bahaya, APD itu masuk ke hierarki yang paling bawah Bapak Ibu atau paling terakhir untuk mencegah yang namanya cedera. Tapi tetap perlu kita gunakan Bapak Ibu ya. Kita perlu lakukan kontrol-kontrol di atasnya, eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan juga kita perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan bahaya yang ada. Jadi perlu dipastikan kita untuk selalu menjaga, merawat, dan selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan bahaya yang ada di lingkungan kerja kita. Pelindung kepala Bapak Ibu, kurang lebih ada dua jenis kelas Bapak Ibu ya terkait dengan safety helm, yaitu ada kelas G dan juga kelas E. Helm safety bukan cuma untuk melindungi dari kejatuhan benda Bapak Ibu ya, tetapi juga mampu melindungi kita dari sengatan listrik. Kalau kelas G ini bisa sampai 2200 volt. Tapi kalau kelas E ini bisa melindungi sampai dengan sengatan listrik sampai dengan 20.000 volt. Kemudian untuk pelindung mata ada macam-macam Bapak Ibu pelindung mata, ada kacamata safety Bapak Ibu ya, yang biasanya juga kalau kacamata kita minus nih Bapak Ibu bisa menggunakan yang tipe seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya dengan minusnya atau plusnya. Kemudian ada juga bentuknya untuk seperti face shield kayak gini, ada goggles dan juga ada welding mask untuk pekerjaan-pekerjaan pengelasan. Di sini ada informasi juga Bapak Ibu penekanan bahwa mata kita ini bukan terbuat dari plastik atau karet elastis. Mata kita terbuat dari jaringan pembuluh darah yang sangat halus dan rentan terhadap cedera. Jadi perlu kita lindungi mata dengan memakai APD, mata dan wajah yang benar dan sesuai. Ada juga pelindung pendengaran Bapak Ibu seperti ini. Tersedia berbagai jenis alat pelindung pendengaran. Jenis yang paling banyak ini ada foam earplugs, ada PVC earplugs, dan juga ada earmuff nih contoh-contohnya Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan yang ada di tempat kerja dan sesuai juga dengan bahayanya. Ingat, tingkat kebisingan yang tinggi dapat membuat kita ini kehilangan fungsi pendengaran secara permanen. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu untuk komit konsisten menggunakan alat pelindung diri Bapak Ibu. Kemudian dari pelindung pernafasan Bapak Ibu ada mask respirator ini Bapak Ibu, ada juga bentuknya self-contained breathing apparatus atau CBA yang biasanya ini mengalirkan oksigen dan juga ada mask respirator di sini Bapak Ibu ya.
Ada juga pelindung tangan, jenisnya juga macam-macam, Bapak Ibu. Eh, Sarung tangan safety ada yang bentuknya metal mesh seperti ini untuk benda-benda tajam biasanya jika materialnya tajam, ada yang leather glove sama yang biasanya berpotensi terkait dengan cedera tersayat Bapak Ibu, atau jika kita bekerja dengan material bahan kimia Bapak Ibu kita bisa menggunakan sarung tangan dari vinil, ada juga yang menggunakan rubber, ada yang cloth glove, ada yang juga heat resistant tahan panas Bapak Ibu, ada juga yang latex glove. Ini adalah jenis-jenis dari pelindung tangan dan jari tangan. Ada juga Bapak Ibu jenis-jenis untuk sepatu safety. Ada yang jenisnya steel toe, ada juga yang metatarsal, ada yang reinforced sole, ada yang rubber, PVC, vinyl, nitril. Ini disesuaikan juga dengan kondisi yang ada di tempat kerja kita. Dan juga ada pelindung jatuh. Ini untuk jika kita bekerja di ketinggian Bapak Ibu ya, di mana tidak ada pelindung tepi di situ. Kita perlu menggunakan alat pelindung diri jatuh, yaitu terdiri dari webbing pole di sini, ada carabiners untuk mencantolkan si body harness kita dengan si anchor point, ada full body harnessnya yang kita pasang ke tubuh kita, kemudian ada lanyard yang menghubungkan dari full body harness ke anchor point, ada juga restraint belt. Ini adalah jenis-jenis contoh alat pelindung diri saat kita bekerja di ketinggian. Baik, Bapak Ibu, itu kurang lebih materi terkait dengan alat pelindung diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 11 terkait dengan emergency response dan event reporting. Sampai ketemu di video selanjutnya.